Sampurasun. Dilmil Bandung juara. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Selamat datang di channel YouTube terbaru kami, Dilan Podcast. Ini dia, berasal dari Pengadilan Militer 209 Bandung atau yang biasa disingkat Dilmil Bandung. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Letu Destri. Saya dari Dilmil Bandung. Yang mulai sekarang saya akan menemani rekan-rekan semuanya untuk menggali informasi dan juga pengalaman tentunya dari para narasumber yang bukan kaleng-kaleng. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak nih apa tuh Dilan Podcast? Nah, kalau belum tahu, saya akan mencoba menjabarkan di sini. Yang pertama, Dilan itu adalah nickname daripada pengadilan. Jadi pengadilan panggilannya Dilan sehari-hari, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian yang kedua, Dilan itu adalah sosok dari suatu karya film, karya seni yang berbentuk film, di mana Dilan ini berasal dari Bandung. Korelasinya adalah Pengadilan Militer Bandung berasal atau berwilayah di Bandung salah satunya dan berlokasi di Bandung untuk kantornya sendiri. Dan yang ketiga, Dilan itu adalah sosok yang pemberani dan ikonik, sehingga kita angkat sebagai nickname pengadilan karena Dilmil Bandung dalam menjalankan tugasnya sehari-hari pemberani selama masih dalam koridor hukum yang berlaku. Tepuk tangan dulu dong. Oke, kalau begitu sekarang langsung saja kita sambut narasumber kita hari ini. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Beliau ini adalah seorang panitera dan beliau ini adalah Letu CHK Kuat Sari Rahayu SHMH yang sehari-hari menjabat sebagai panitera muda hukum dan juga merangkap jabatan sebagai PLH Panitera Pengadilan Militer 209 Bandung. Baik, Ibu PLH, mungkin sebelum kita mulai perbincangan kita hari ini, berkenan Ibu mendeskripsikan apa sih panitera itu supaya rekan-rekan ini bisa satu pandangan gitu dalam perbincangan kita. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Sebelumnya salam kenal. Terkait dengan tupoksi sebagai panitera. Panitera itu adalah unsur pembantu pimpinan terkait dengan manajerial perkantoran yang pertama. Yang kedua sebagai pembantu hakim dalam penyelesaian perkara. Sejak perkara tersebut diterima masuk ke pengadilan militer, diperiksa, diadili, kemudian sampai dengan eksekusi. Demikian. Weh, luar biasa. Tepuk tangan dulu rekan-rekan. Jadi ini bukan kaleng-kaleng ya, seperti yang saya bilang tadi. Langsung Ibu PLH Panitera yang bertanggung jawab atas seluruh kepanitraan Dilmil Bandung, begitu ya Bu ya? Betul. Nah, kemudian Ibu, bagaimana sih seorang militer atau seorang prajurit TNI itu bisa diangkat menjadi panitera militer seperti Ibu salah satunya? Ya, terkait dengan syarat menjadi seorang panitera, yang pertama semua diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Pertama pada pasal 16 ayat 6, di mana dituangkan bahwa haruslah seorang warga negara Indonesia, terus berketuhanan yang Maha Esa. Kemudian terkait dengan hal-hal lain kepangkatan untuk tingkat pertama harus pangkat minimal pembantu letnan 2, maksimal kapten tingkat pertama atau tingkat banding pangkat kapten sampai dengan mayor, dan pada tingkat pengadilan militer utama pangkat mayor sampai dengan kolonel. Kemudian harus memiliki pendidikan untuk tingkat pertama minimal SLTA atau sederajat, untuk tingkat banding sarjana hukum atau sederajat, dan seterusnya. Terkait dengan yang lain-lain sama dengan pada panitera pengadilan lainnya, demikian. Oh baik, jadi ada kepangkatan tertentu nih rekan-rekan. Kemudian kepangkatan tadi tentunya akan berkembang ya Ibu ya? Akan berkembang dalam artian perjalanan karir seorang prajurit militer atau prajurit TNI itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Bagaimana itu Bu pengembangan karirnya kalau panitera itu? Kalau panitera kesempatan untuk pengembangan di bank persnya itu sama seperti prajurit yang ada di luar institusi pengadilan militer ya. Kita diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti seperti dari bintara ke perwira, pengalihan jabatan atau pengalihan dan juga terkait pengembangan karir. Seorang panitera tidak dibatasi untuk mengembangkan karirnya, diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan merubah golongan.
Seperti saya dari Bintara, saya diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan secapa ahli golongan dari Bintara ke Perwira. Dan apabila yang sudah PAMA akan diberi kesempatan kemudian untuk mengikuti ahli golongan untuk menjadi seorang pamen. Seperti di Kelapa 1, di Kelapa 2, kemudian mengikuti pendidikan sesko, itu sangat terbuka lebar, sama seperti yang ada di luar institusi pengadilan militer. Oh, jadi sama ya Bu ya? Sama. Dengan rekan-rekan dari senior yang di angkatan ya? Sama, terkait dengan pengembangan spesialisasi untuk meningkatkan mutu seorang panitra, kita akan diikutkan dalam Suspatera, kursus kepanitraan. Itu diikuti selama kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Untuk meningkatkan kemampuan kita sebagai seorang panitra atau panitra pengganti. Kemudian selain itu pimpinan juga akan mengusulkan kita untuk mengikuti diklat-diklat maupun bimtek terkait dengan kepanitraan, demikian. Untuk pengembangan keilmuan Keilmuan kita sendiri, jadi tidak dibatasi. Untuk kesempatan sekolah juga untuk pendidikan umum, kita diberi kesempatan seluas-luasnya untuk meningkatkan ilmu kita dengan mengikuti jenjang S1, S2, S3, asalkan tidak mengganggu tupoksi kita sebagai panitra ataupun panitra pengganti, demikian. Makin seru nih rekan-rekan diskusi kita, perbincangan kita hari ini. Nah, sebelum pertanyaan berikutnya, tentunya yang akan lebih mantap lagi, mungkin ada baiknya Ibu kita minum dulu. Boleh. Karena saya juga udah mulai kering ini hari ini. Silakan Ibu, mungkin. Alhamdulillah. Nah, kalau gini kan jadi segar lagi nih Bu. Ya. Jadi nggak ngantuk. Aduh, jangan dulu kalau ngantuk Bu. Ini pertanyaan masih banyak nih. Kasihan rekan-rekan yang penasaran. Jadi gini Bu, tadi kan Ibu sudah jelaskan pengembangan karirnya panitra militer. Itu menurut kami dan rekan-rekan di sini juga luar biasa ya. Karena sebagai seorang panitra militer, selain dia punya profesi prajurit, dia punya profesi panitra juga. Tapi kepangkatan dan pengembangan karirnya sama dengan prajurit pada umumnya. Sama. Nah, sekarang bagaimana seorang prajurit TNI itu bisa diangkat menjadi seorang panitra Bu? Silakan. Ya. Terima kasih sebelumnya. Terkait dengan pengangkatan sebagai seorang panitra, itu kan berdasarkan surat keputusan dari Panglima TNI yang diusulkan oleh pimpinan kita terkait KEP tersebut. Yang kedua, setelah keluar skep Panglima TNI, maka akan disahkan dengan skep Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Setelah keluar skep tersebut, seorang panitra tersebut harus dilaksanakan penyumpahan terlebih dahulu sebelum yang bersangkutan bisa mengikuti persidangan. Terkait dengan penyumpahan adalah untuk sebagai pertanggungjawaban atau sebagai sumpah yang bersangkutan dalam eksistensinya atau kinerjanya dan profesionalismenya dalam melaksanakan tupoksi sebagai panitra. Berarti Bu, kalau belum disumpah apakah sudah boleh bersidang? Kalau belum disumpah panitra atau panitra pengganti tersebut belum boleh bersidang karena belum sah. Oh, berarti gongnya itu disumpah itu Bu ya. Iya, jadi betul. supaya itu rekan-rekan sumpah itu menjadi pengikat terhadap integritas dan juga profesionalitas daripada panitra itu sendiri Bu ya. Betul sekali. Oke, jadi pertanggungjawabannya jelas ini, tidak hanya sama atasan atau sama organisasi atau sama negara, tapi juga sama yang maha kuasa di atas. Begitu Bu ya? Betul sekali. Nah, ini yang tentunya dari tadi sebetulnya sudah ada di unek-unek saya mewakili rekan-rekan. Melihat Ibu sekarang ini, apa sih Bu perjalanan yang sudah Ibu lalui sampai ke level ini dan bagaimana suka dukanya menjadi seorang panitra militer? Iya. Dibilang suka duka sangat bervariasi. Seperti makanan itu, permen itu nano-nano. Rasanya manis, asam, asin, nyampur jadi satu. Tapi kembali lagi itu merupakan bekal yang sangat berharga bagi saya, terutama selama kurang lebih 8 tahun menjadi seorang panitra. Saya sudah mengalami mutasi di 3 pengadilan, tapi 4 kali mutasi sebenarnya. Yang pertama setelah saya dilantik, saya berdinas di Pengadilan Militer 208 Bandung. 208 Jakarta maksud saya. Terlalu cinta sama Bandung, jadi apa-apa saya ke bawah Bandung. Yang berikutnya saya mendapatkan mutasi, dalam hal ini TPM ya, kalau istilah kita kan TPM. Mutasi ke Pengadilan Militer 209 Bandung. Setelah mutasi saya melaksanakan pendidikan di Kelapa 1, kemudian saya mutasi lagi ke Pengadilan Militer 316 Makassar. Dan alhamdulillah pada tahun 2022 Allah sudah mentakdirkan saya untuk kembali ke pengadilan yang sangat saya cintai, Pengadilan 209 Bandung, juara.
Jadi memang kalau rezeki itu nggak Nggak kemana, Tapi rezeki kan nggak tentunya kemana. seorang prajurit TNI itu siap, Harus siap, harus dimanapun siap. ya Bu ya. Harus siap. Oke. Dinamika pekerjaan kita menuntut kita Itu untuk dia. selalu siap Kuncinya di kapanpun. situ, siap dimanapun. Nah, sekarang mungkin pamungkasnya nih Bu, pamungkasnya yang menjadi gambaran bagi seluruh rekan-rekan prajurit dan juga rekan-rekan panitera tentunya. Mungkin Ibu bisa menjelaskan kepada kita semua, apakah panitera itu nantinya bisa jadi seorang hakim militer? Itu pertanyaan yang paling penting ya. Itu pertanyaan dan impian kita semua sebagai panitera. Itu sebenarnya sangat-sangat memungkinkan. Sebagai seorang panitera, kemungkinan atau peluang itu sangat besar sekali untuk kita menjadi seorang hakim. Tetapi sesuai dengan ditetapkan dalam pasal 16 tersebut, ada kepangkatan-kepangkatan yang harus kita patuhi. Untuk menjadi seorang hakim militer, pangkat minimal kapten. Kebetulan saya belum, insya Allah tahun depan saya kapten. Mohon doanya semua bisa ke sana. Pak Destri juga akan ke sana. Intinya tidak menutup kemungkinan seorang panitera untuk menjadi seorang hakim. Sangat besar kemungkinan. Yang pertama, kita sudah menguasai secara teknis persidangan. Itu merupakan bekal yang sangat baik, yang sangat besar peluangnya untuk kita bersaing pada seleksi hakim militer tersebut. Dan kita sama-sama berdoa semoga panitera-panitera yang ada di pengadilan militer bisa mengikuti jenjang karir sampai dengan yang kita inginkan, yaitu sebagai hakim militer. Amin. Luar biasa. Jadi hakim militer itu bisa dari panitera Bu ya? Dan Bisa tentunya bisa dari sekali. selain panitera juga? Atau Bisa. bagaimana? Bisa? Bisa, dari luar pun bisa. Yang penting sesuai dengan pasal 16 tadi dalam Undang-Undang Nomor 31. Yang penting dia adalah seorang prajurit. Seorang yang aktif. prajurit dan sudah berpengalaman minimal 2 tahun di administrasi persidangan. Oke, Pada administrasi baik. persidangan. Luar biasa rekan-rekan. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu PLH Panitera ini. Jadi kita sudah mendapatkan banyak sekali informasi, pencerahan dan gambaran apa sih profesi panitera militer itu dari Ibu PLH tadi. Dan siapa yang masih penasaran, mungkin kalau sekarang karena kita waktunya juga terbatas dan Ibu PLH ini juga akan melaksanakan sidang Ibu ya. Betul. Hari ini sidangnya beliau kebetulan banyak dan itu tidak bisa ditinggalkan karena demi keadilan. Begitu ya Bu ya. Kalau bahasanya orang pengadilan itu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin begitu Bu. Betul. Dan saat ini saya mewakili seluruh kru yang bertugas dalam Dilan Podcast mengucapkan terima kasih dan mohon saran masukannya dan juga pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat ditanyakan atau mungkin belum puas bisa langsung dituangkan dalam kolom komentar. Dan tentunya jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube kami karena itu akan sangat mendukung pengembangan channel kami sehingga bisa lebih baik ke depannya. Mungkin sementara itu Ibu PLH terima kasih banyak, mohon izin atas waktunya, atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami untuk menuangkan unek-unek penasaran kami terhadap panitera militer. Dan selanjutnya saya akan mendatangkan narasumber-narasumber yang tidak kalah kerennya, yang tentunya bukan kaleng-kaleng. Jadi stay tune di YouTube channel Dilan Podcast. Dan terima kasih, Dilmil Bandung juara.